Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Ku suka berada dekatmu, ya Bapa, tempat perlindungan yang teguh. Kau memegang tanganku dan beri kekuatan, curahkan semua isi hatiku. Selain Kau tiada yang lain yang ada padaku di surga. Hanya Engkau yang ku ingini, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Kaulah Allah bagianku selamanya. Kau selalu menuntun langkahku, ya Tuhan. Nasihat-Mu menghiburkanku. Kau telah angkat hidupku dalam kuasa-Mu. Amin. Kemuliaan-Mu penuhiku. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Hanya Engkau yang ku ingini, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Kaulah Allah
selamanya, selamanya. Selamanya kau yang ku cari, selamanya kau yang ku agungkan. Sekali lagi katakan, selain kau tiada yang lain, selain kau tiada yang lain yang ada padaku di surga. Hanya Engkau yang ku ingini, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Kaulah Allah bagianku. Selamanya kau bagianku. Selamanya kau bagianku. Selamanya. Amin. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Shalom saudara-saudara, selamat pagi dan selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya saudara-saudara sekalian? Saya berharap saudara tetap sehat, tetap kuat meskipun jumlah COVID-19 jenis Omicron itu sangat tinggi sekali. Tetapi biarlah kita tetap percaya akan perlindungan Tuhan atas setiap kita. Mari kita satu dalam doa sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan Yesus, berkati pemberitaan firman-Mu saat ini, saat kami umat-Mu mendengarkan sabda Tuhan. Bila ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semua ini. Amin. Kitab Wahyu pasal 3 ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Kita sudah memasuki serial 7 sidang jemaat dan ini adalah jemaat yang terakhir yaitu di Laodikia, dan Tuhan tidak lewatkan. Meskipun kondisi jemaat Laodikia itu tidak seperti jemaat yang lain, Tuhan tetap melawat gerejanya satu persatu, baik yang buruk maupun yang mungkin setengah buruk ataupun baik ataupun sangat baik, semua Tuhan lawat. Tuliskan kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin. Arti kata Amin adalah jadilah demikian. Saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Kepada setiap jemaat Tuhan, Tuhan menyampaikan atau Tuhan mewahyukan dirinya dengan pribadi yang berbeda sesuai dengan kondisi masing-masing. Kepada seseorang mungkin Tuhan menyatakan dirinya dengan cara yang berbeda. Kepada saudara mungkin juga berbeda. Itu sebabnya kita percaya kepada Tuhan, kita mengikut Tuhan. Itu adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Dan Tuhan memiliki cara yang unik. Masing-masing dari kita pun adalah unik di mata Tuhan. Itu berbeda satu sama lain. Dan dikatakan saksi yang setia dan benar. Hanya Tuhan Yesus saksi yang setia dan juga yang benar. Permulaan dari ciptaan Allah.
Nah, kalimat ini tidak mengandung arti bahwa Yesus adalah ciptaan Allah. Dia adalah Allah. Permulaan dari ciptaan Allah adalah satu kiasan, satu simbol. Dia adalah yang paling utama. Yesus dikatakan buah sulung atau yang sulung dari ciptaan Tuhan, ciptaan Allah. Bukan berarti dia adalah makhluk ciptaan. Jadi kalimat tersebut tidak perlu saudara bingung. Ayat 15. Aku tahu segala pekerjaanmu. Di sini Tuhan mengetahui segala pekerjaan saudara dan saya. Apapun juga yang kita lakukan, baik di luar atau di depan orang banyak, maupun juga di kamar saat sendirian, saat tidak ada orang yang tahu, Tuhan berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Segala yang engkau lakukan, aku tahu. Baik pelayanan kita, ada orang lebih suka pelayanan di depan orang banyak, sehingga bisa dikenali. Wah, dia seorang pelayan Tuhan. Wah, luar biasa sekali. Tetapi ada juga saudara-saudara yang melayani pekerjaan Tuhan di balik layar. Katakanlah saudara yang melayani sebagai soundman, sebagai pendoa syafaat, tidak banyak dikenali oleh orang banyak. Saudara mainnya di belakang layar. Tetapi apa yang saudara lakukan itu sangat berguna, sangat menunjang di dalam pelayanan. Manusia boleh tidak mengenali, tetapi Tuhan berkata, aku tahu apa yang kau kerjakan. Baik di tempat yang tersembunyi maupun juga di tempat yang kelihatan. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Kondisi jemaat Laodikia, Tuhan tidak perlu mendengar laporan dari orang lain. Dia tahu sendiri. Kondisi jemaat Laodikia, ini kondisinya tidak dingin dan juga tidak panas. Dan Tuhan berkata, alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Nah, pesan apa yang kita tangkap dari Tuhan terhadap jemaat Laodikia? Jemaat Laodikia adalah jemaat yang tidak punya pendirian. Dia tidak panas dan dia tidak dingin. Ada di tengah-tengah. Ada banyak jenis anak Tuhan yang punya kondisi seperti itu. Ikut Tuhan setengah-setengah, setengah hati, setengah ikut Tuhan, sebelah kaki ikut Tuhan, sebelah kakinya lagi di luar Tuhan. Dan kehidupannya itu adalah kehidupan di dua tempat. Saudara, pada waktu saudara berpacaran, kalau pacar saudara mengasihi saudara setengah hati, atau suami saudara atau istri saudara mengasihi saudara setengah hati, kira-kira gimana tanggapan saudara? Tentu kita tidak menyukainya. Saudara tanya, kamu cinta nggak sama aku? Saudara tanya ke pacar saudara. Terus pacarnya ngomong, ya saya cinta, tapi cuma setengah hati. Kira-kira apa reaksi saudara pada waktu dia ngomong setengah? Setengahnya lagi sama si B, gitu kan. Tentu kita tidak suka. Dan Tuhan tidak menyukai kondisi yang setengah-setengah. Tuhan berkata, barang siapa mengikut aku, dia harus memikul salib. Barang siapa ingin membajak, tidak layak untuk menengok ke belakang. Dengan kata lain, Tuhan mau begitu kita ikut Tuhan, kita harus all out. Segala sesuatu yang memberatkan kita harus tinggalkan. Mungkin ada sesuatu yang memberati kita, membebani kita untuk ikut Tuhan. Dosa, segala sesuatu hal-hal yang membuat kita sulit dekat kepada Tuhan, itu kita harus cut. Kesenangan kita, hobi kita, sesuatu yang bisa merusak hubungan kita dengan Tuhan, itu kita harus tinggalkan. Mungkin ada saatnya saudara punya jam doa, saudara harus ke gereja, tetapi saudara, aduh lagi ngantuk sekali nih, lagi capek sekali, aku pengen hari ini gak usah ke gereja lah, hari ini aku ngantuk sekali. Saudara, hal-hal tersebut harus kita taklukkan, harus kita kalahkan. Kemalasan harus kita kalahkan. Sesuatu yang mengganggu hubungan kita dengan Tuhan, kita harus tanggalkan dan kita harus kita harus buang. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan engkau tidak panas. Jemaat Laodikia tidak punya pendirian. Bagaimana dengan saudara saat ini? Apakah saudara panas
semangat mengiring Tuhan, ataukah sudah menjadi dingin? Atau setengah panas, setengah dingin. Sebentar semangat, sebentar lagi dingin. Dan Tuhan berkata, jadi karena engkau suam-suam kuku atau setengah-setengah, atau mengasihi Tuhan setengah-setengah, dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saya rasa analogi antara sepasang kekasih, kalau kekasihnya mendua hati, saudara pasti tidak menyukainya. Saudara bisa menyudahi, ya sudah, kita berakhir hubungan kita sampai di sini saja, karena dia mendua hati. Kalimat ini dilontarkan oleh Tuhan di ayat 16. Kalau kamu setengah hati kayak gini, ya sudah, aku akan memuntahkan engkau dari mulut. Dengan kata lain, ya sudah, putus sampai di sini saja. Jemaat Laodikia adalah jemaat yang tidak memiliki pendirian. Bagaimana dengan kondisi kerohanian saudara saat ini? Adakah kondisi saudara saat ini panas, berkobar-kobar bagi Tuhan, ataukah dingin? Ataukah setengah-setengah? Hari ini firman Tuhan berkata, ayo kita kobarkan kembali semangat kita kepada Tuhan. Ayo bangkitkan kembali, ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan menjadi seperti jemaat Laodikia, tidak panas, tidak dingin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat saat ini. Kami berdoa untuk setiap kondisi jemaat-Mu, Tuhan. Kalau mereka saat ini sedang mengalami kedinginan kerohanian mereka, Tuhan, kami berdoa saat ini, Roh Kudus, Engkau bakar hati kami, Kau bakar hidup kami, Tuhan, dengan api kudus-Mu, Tuhan, sehingga kami semakin hari semakin panas dan semakin berkobar-kobar bagi Tuhan. Kalau ada di antara yang mendengar saat ini, Tuhan, sedang suam-suam kuku, Tuhan, sedang berada dalam persimpangan jalan, Tuhan, mendua hati, kami berdoa saat ini, Tuhan, kiranya tangan Tuhan yang menarik mereka, Tuhan, untuk datang lebih dekat kepadamu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Berkati aktivitas umat-Mu sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sampai bertemu kembali.